Bapak Ibu sekalian sering mendengar ya mungkin istilah seperti ini seperti saya ingin mematenkan merek saya atau saya ingin. Pak Kosin, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Agun Triadi. Saya analis kekayaan intelektual di Direktorat Paten. Jadi di sini mungkin terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendaftaran dan perlindungan paten. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar ya mungkin istilah seperti ini seperti saya ingin mematenkan merek saya atau saya ingin mematenkan buku saya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pernyataan yang tadi saya sampaikan itu sedikit keliru. Mengapa keliru? Karena ketika kita bicarakan paten, maka itu kita berbicara tentang invensi di bidang teknologi. Sedangkan kalau ada orang yang bicara merek itu tanda yang membedakan produk seperti logo dalam perdagangan. Nah, kalau kita bicara tentang buku atau jurnal, itu kita malah berbicara ke hak cipta. Jadi sebenarnya di dalam kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta itu merupakan suatu hal yang berbeda-beda, bukan hal yang sama. Jadi ketika ada seseorang menyampaikan, saya ingin mematenkan logo saya ingin mematenkan buku saya. Nah, itu sebenarnya sedikit keliru karena itu merupakan hal-hal yang berbeda. Nah, seperti paten, merek, atau hak cipta itu sebenarnya di dalam suatu hal yang dinamakan kekayaan intelektual. Jadi paten, merek, hak cipta itu sebenarnya bagian dari kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual sendiri itu ada banyak macamnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih kekayaan intelektual? Jadi secara definisi, kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna oleh manusia. Jadi untuk gampangnya ketika manusia menghasilkan sesuatu yang berguna atau yang bisa dimanfaatkan, itu dinamakan kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis. Bisa dimiliki bersama atau kekayaan intelektual komunal bisa dimiliki juga oleh perorangan. Jadi yang sering mungkin kita dengar atau masyarakat dengar itu biasanya kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara kekayaan intelektual, hampir semua kekayaan intelektual ini ditemui di kehidupan kita masing-masing. Misalkan seperti kita bicara tentang handphone, eh, di dalam handphone itu ada mereknya atau handphone misalkan ada Samsung, ada iPhone, Apple, ada Vivo, Oppo. Nah, itu dinamakan merek. Lalu bentuknya juga bentuk handphone, misalkan bentuknya kotak panjang atau ada sesuatu bentuk yang lain itu dilindungi di desain industri. Lalu ada musiknya, ringtone, itu ada hak ciptanya. Dan ada teknologi-teknologi di handphone seperti kamera, baterai itu dinamakan paten. Nah, jadi ada dua mekanisme perlindungan KI. Jadi kekayaan intelektual ini dilindunginya dengan dua sistem. Yang pertama sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Jadi seperti paten, desain industri, merek itu harus didaftarkan dulu atau dimohonkan dulu sebelum dia dilindungi. Nah, itu dinamakan sistem konstitutif. Tapi ada juga yang bersifat deklaratif, di mana ketika Bapak Ibu mengungkapkan kekayaan intelektualnya, maka dia terlindungi secara otomatis. Dan untuk sistem deklaratif ini hanya untuk hak cipta. Nah, kita mulai mendalami tentang paten. Jadi ketika kita berbicara teknologi, misalkan di handphone ada teknologi kamera, teknologi baterai, teknologi layar sentuh, kalau sekarang teknologi antena. Nah, semua itu biasanya terlindungi oleh paten.
Nah, jadi apa sih sebenarnya paten itu? Secara definisi, paten adalah hak yang diberikan oleh negara kepada inventor terhadap invensi di bidang teknologi. Jadi kalau ketika berbicara paten, maka kita berbicara invensi atau objek perlindungan dari paten adalah invensi di bidang teknologi. Nah, invensi itu apa sih? Jadi ketika kita bicara paten, objeknya adalah invensi. Nah, lalu invensi itu apa sih? Jadi invensi itu adalah kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi, hasilnya dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Jadi invensi itu bisa berupa fungsi atau aplikasi. Jadi kita contohkan, jadi ketika ada contohnya sebuah barel dari kayu, fungsinya itu bisa berbagai macam. Jadi bisa sebagai suatu wadah, suatu rumah tinggal, atau suatu meja. Nah, invensi itu dapat berupa fungsinya. Bisa juga berupa entitas atau aktivitasnya. Jadi bisa berupa produknya atau peralatannya. Jadi produk nyatanya. Jadi seperti mesin atau benda yang kita buat. Lalu kalau ketika berupa aktivitas itu berarti berupa proses atau penggunaan dari suatu substansi untuk tujuan tertentu. Nah, di paten juga biasa jadi kalau di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau di Direktorat Paten biasanya kita membagi invensi menjadi dalam beberapa bidang. Ada yang berupa bidang mekanik atau teknologi umum, bidang kimia, bidang farmasi, dan bidang biologi. Nah, contoh invensi berupa produk di bidang mekanik atau teknologi umum ini seperti pulpen, mesin, alat apa. Lalu invensi berupa di bidang kimia ini bisa berupa senyawa kimia, kalau di bidang farmasi bisa suatu obat, atau di bidang biologi ini bisa suatu mikroorganisme. Nah, invensi juga bisa berupa proses. Contoh invensi berupa proses di bidang biologi adalah misalkan metode atau proses kultur bakteri, langkah-langkahnya. Lalu contoh invensi di bidang berupa proses di bidang mekanik ini contohnya proses pembuatan kren atau alat ini bertingkat. Lalu contoh invensi berupa proses di bidang kimia, contoh pembuatan senyawa apa. Lalu contoh invensi di bidang farmasi ini, misalkan proses pembuatan obat. Nah, tidak selalu invensi harus memberikan solusi baru, tapi beberapa merupakan pengembangan dari pemecahan masalah yang ada sebelumnya. Jadi, invensi ini tidak perlu suatu hal yang benar-benar baru. Jadi, ibu menciptakan suatu senyawa baru atau apa, nggak harus menciptakan sesuatu dari nol, tapi bisa juga pengembangan dari masalah yang ada sebelumnya. Jadi, mungkin di sini contohnya keempat keempat contoh produk ini kan merupakan sama-sama suspensi yang fungsinya meredam getaran dari suatu kendaraan. Nah, tapi antara suspensi nomor satu, 2, 3, dan 4 ini ada penambahan fitur atau pengembangannya. Jadi di nomor satu ini hanya suspensi tipe absorber biasa. Lalu di nomor 2 ini diberi pegas supaya mungkin lebih efektif. Bahkan di nomor 3 ditambah tabung nitrogen dan di contoh nomor 4 ini yang memungkinkan tekanan nitrogen diubah-ubah. Jadi sebenarnya dari suspensi 1, 2, 3, 4 ini kan sama-sama suspensi yang fungsinya ya sama untuk meredam getaran, tapi di suspensi 2, 3, dan 4 dikembangkan suatu fitur barunya yang memberikan suatu keunggulan. Jadi invensi ini tidak harus mulai dari nol, tapi bisa juga merupakan pengembangan dari suatu hal yang ada. Nah, mungkin ini contoh-contoh lainnya, di mana tusuk gigi yang awalnya hanya kayu, sekarang dari plastik dan ada modifikasi dengan benang untuk benang untuk gigi. Lalu yang kedua ini, yang awalnya hanya sepeda, lalu ada pengembangan jadi sepeda lipat.
Nah, Bapak Ibu, tapi nggak semua yang terkait teknologi, pengembangan suatu masalah ini termasuk dari invensi. Jadi berdasarkan undang-undang paten, ada beberapa hal yang tidak termasuk invensi. Yang pertama, kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk kegiatan mental, permainan dan bisnis, presentasi mengenai suatu informasi, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, dan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Jadi keenam aspek ini itu tidak termasuk invensi dan tidak dapat diberikan paten. Nah, lalu ada juga invensi, dia termasuk invensi tapi tidak dapat diberi paten, yaitu bertentangan dengan peraturan agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contohnya, misalkan metode cloning, alat pencetak uang, alat pemalsu uang itu tidak bisa diberi paten walaupun dia termasuk invensi. Lalu metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan juga itu tidak bisa diberi paten. Lalu proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan tidak dapat diberi paten, dan makhluk hidup kecuali jasa training juga tidak bisa diberi paten. Nah, sebenarnya buat apa sih manfaat paten ya? Jadi buat apa sih orang mendaftarkan patennya? Nah, jadi sebenarnya manfaat dari paten adalah Bapak Ibu akan mendapatkan hak eksklusif, yaitu hak untuk melaksanakan sendiri dan atau melarang orang lain tanpa persetujuan untuk membuat, menggunakan, menjual terhadap kekayaan intelektual yang didaftar atau dilindungi, kecuali untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Jadi pada prinsipnya, ketika mendaftarkan kekayaan intelektual atau paten adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu invensi. Mungkin eh, contoh nyata yang gampang adalah ketika ada obat, obat generik dan obat mungkin masyarakat bilangnya paten, umumnya obat paten lebih mahal dari obat generik. Jadi itu sebenarnya ketika Bapak Ibu mencari paten tuh ada nilai tambahnya sendiri secara ekonomi. Nah, ini manfaat paten bisa ada nilai bisnisnya, menciptakan penghasilan, dan mendorong riset dan pengembangan teknologi. Jadi diharapkan dengan adanya perlindungan paten ini memberikan dorongan bagi para peneliti untuk menciptakan inovasi baru di bidang penelitian, di bidang teknologi. Nah, diharapkan juga dengan sistem paten ini akan saling menguntungkan baik bagi negara, masyarakat, dan peneliti, di mana para peneliti, dosen-dosen itu mendapatkan hak ekonominya atau seperti royalti dari patennya. Lalu bagi negara menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara dan simulasi pertumbuhan ekonomi. Dan bagi masyarakat ini menjawab kebutuhan masyarakat atas produk-produk yang inovatif. Nah, Bapak Ibu, jadi ada beberapa prinsip dalam perlindungan paten yang sedikit mungkin membedakan dengan kekayaan intelektual lainnya. Yang pertama, ini perlindungannya bersifat teritorial. Jadi di paten ini terlindungi hanya di mana dia didaftarkan. Jadi ketika Bapak Ibu hanya memiliki paten di Indonesia, maka terlindungnya hanya di Indonesia. Tapi hal ini juga berlaku sebaliknya. Ketika ada paten di luar negeri yang tidak dimohonkan di Indonesia, maka paten yang di luar negeri itu bisa kita gunakan di Indonesia tanpa ada konsekuensi hukumnya. Lalu pemeriksaannya bersifat universal atau dibandingkan dengan semua dokumen di seluruh dunia. First to file atau yang mendaftar pertama yang akan mendapatkan perlindungan. Lalu atas dasar permohonan, jadi ketika ingin dilindungi patennya harus kita mohonkan. Lalu ada biaya tahunan. Jadi ada suatu hal yang membedakan paten dengan rezim kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, merek, yaitu ada namanya biaya tahunan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki paten, itu ada biaya yang harus dibayarkan tiap tahunnya supaya paten tersebut aktif. Lalu ada informasi paten. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan paten, maka informasi terkait patennya ini harus dipublish atau di-disclose kepada publik.
Nah, di Indonesia sendiri, Pak Ibu, itu paten terbagi menjadi dua. Jadi di Indonesia ini ada dua jenis paten. Yang pertama paten atau paten biasa, dan ada yang namanya paten sederhana. Nah, apa bedanya sih? Sebenarnya ada beda secara substansi dan administratif. Secara administratif ini perbedaannya umumnya hanya waktunya saja. Jadi paten sederhana ini relatif lebih cepat secara waktunya dan waktu perlindungannya dibandingkan paten biasa. Dan ada juga secara substansi atau patentabilitas. Dan tentunya biaya. Jadi biaya paten ini biasanya sedikit lebih mahal dibandingkan paten sederhana. Ini mungkin contoh biayanya. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan paten itu sebenarnya ada dua biaya, aspek biaya yang wajib dibayarkan, yaitu permohonan dan pemeriksaan substantif. Tapi khusus untuk pemohon dari lembaga pendidikan seperti dari UIN Fatmawati ini mendapatkan kriteria UMK, tahu diskon. Nah, ini jadi jenis paten. Jadi tidak semua invensi ini merupakan teknologi yang kompleks. Bahkan suatu hal-hal yang sederhana juga bisa diberi menjadi paten sederhana seperti sticky note, tutup botol, paperclip, atau kartu tol itu bisa termasuk paten paten sederhana. Nah, ini jadi secara substantif perbedaannya. Jadi ketika Bapak Ibu paten dan paten sederhana. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan paten, hal substansi yang akan diperiksa nanti itu oleh DJKI adalah aspeknya itu baru atau novelty, langkah inventif, dan dapat diterapkan pada industri. Sedangkan paten sederhana, hal substantif yang akan diperiksa oleh DJKI itu adalah baru, pengembangan, dan dapat diterapkan pada industri. Jadi ada sedikit perbedaan secara substansi antara paten dan paten sederhana. Jadi pada paten ini harus inventif, sedangkan pada paten sederhana ini hanya pengembangan. Jadi tidak akan diperiksa langkah inventifnya. Nah, ini alur permohonan paten. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan hak cipta, di mana Bapak Ibu daftarkan hak cipta, lalu 10 menit kemudian terbit surat pencatatan hak cipta. Nah, beda dengan paten. Jadi dalam paten ini ada alur-alur prosesnya. Jadi sebenarnya ada 5 tahap utama dalam proses permohonan paten, yaitu yang pertama permohonan dan pemeriksaan formalitas, lalu ada masa tunggu, ada publikasi, ada pemeriksaan substantif dan sertifikat. Dan dari masing-masing tahapan ini itu ada waktunya. Jadi ketika paten misalkan tahap pemeriksaan formalitas ini 0 sampai 6 bulan atau 5 bulan kalau undang-undang sekarang. Sedangkan paten sederhana ini 0 sampai 28 hari. Lalu jika sudah lolos tahap tersebut masuk ke masa tunggu yang ada waktunya juga untuk paten atau paten sederhana. Lalu lanjut publikasi, lanjut pemeriksaan substantif, dan lanjut sertifikat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika Bapak Ibu menambahkan jumlah waktu antara tahap permohonan, masa tunggu, publikasi, hingga pemeriksaan substantif, maka untuk permohonan paten dari tahap pertama sampai tahap terbit sertifikat ini bisa hingga 54 bulan atau 5 tahun kurang. Sedangkan untuk paten sederhana ini ketika kita tambah-tambahkan hanya 6 bulan. Jadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu ketika ingin mendaftarkan paten atau paten sederhana adalah waktunya. Kalau paten ini bisa sampai maksimal 5 tahun, sedangkan paten sederhana ini jika secara peraturan perundang-undangan itu 6 bulan sudah terbit keputusan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai suatu invensi, jadi Bapak Ibu, oh saya punya invensi ini dari hasil penelitian ini, lalu saya ingin melindungi patennya. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi Bapak Ibu tidak membawa invensinya ke DJK ini. Jadi atau Bapak Ibu misalkan menghasilkan mesin A, mesin A-nya lalu dikirim ke DJKI atau difoto lalu dikirim ke DJKI. Nah, enggak. Tapi Bapak Ibu harus mengungkapkan invensinya itu dalam suatu bentuk yang namanya deskripsi paten. Lalu deskripsi patennya nanti ini akan diajukan secara online ke DJKI. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ingin mengajukan permohonan paten,
Bapak Ibu dituangkan nih dalam bentuk deskripsi paten. Jadi diuraikan dari suatu hasil penelitiannya dalam bentuk deskripsi paten. Lalu diajukan secara online ke paten.dgip.go.id. Nah, jadi dalam pendaftaran paten ini ada yang namanya inventor dan ada yang namanya pemohon. Inventor ini adalah orang yang menghasilkan invensinya atau peneliti yang membuat invensinya. Inventor ini selalu nama orang. Jadi misalkan Bapak Ibu dosen menghasilkan penelitian, eh, hasil penelitiannya ini ingin diajukan paten, maka Bapak Ibu ini adalah suatu inventor. Nah, ada yang namanya pemohon. Pemohon ini adalah pihak yang memiliki haknya. Jadi pihak yang memiliki hak atas patennya. Pemohon ini bisa inventor, bisa juga badan hukum. Nah, di Undang-Undang Paten ini ketika inventor adalah pekerja dari suatu badan hukum yang menghasilkan invensinya berdasarkan atau menggunakan fasilitas dari badan hukum, jadi itu maka inventor patennya ini harus dialihkan kepada pemberi kerja. Jadi pemohon patennya adalah pemberi kerja, kecuali ada perjanjian lainnya. Jadi umumnya ketika Bapak Ibu dosen ini melakukan penelitian menggunakan fasilitas dari UIN, itu maka pemohonnya biasanya itu adalah dari pihak UIN-nya. Sedangkan para Bapak Ibu dosen itu sebagai Akhir-akhir ini inventornya kami sering ngantar guru patenku. yang lalu mengajukan permohonan paten. Jadi ketika dalam pengajuan permohonan paten, ini harus ditentukan dulu siapa pemohonnya, siapa inventornya, berdasarkan dengan hak-hak yang dimiliki. Nah, ini adalah persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan paten, yaitu yang pertama adalah spesifikasi paten, terdiri dari dokumen deskripsi, klaim abstrak, dan gambar. Lalu surat pengalihan hak dari inventor kepada pemohon, surat pendirian lembaga opsional, dan biaya. Jadi untuk dokumen sebenarnya hanya dua aja yang wajib jika pemohonnya dari pihak lembaga pendidikan. Dan contoh-contohnya ini bisa dapat diunduh pada website TGP. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu, aduh gimana ya, misalkan contoh surat pengalihan hak itu bisa bisa di-download di website TGP atau Bapak Ibu mungkin yang sering melakukan penelitian, terbitin jurnal, tapi gimana mungkin belum familiar dengan penyusunan deskripsi paten. Untuk contoh secara umumnya ini bisa di-download di website TGIP. Jadi bagaimana eh, format deskripsinya, lalu subjudul apa aja yang harus diisi, lalu klaim, contoh abstrak, ini bisa di-upload, di di-download di website tgip.go.id. Ini alur permohonan paten di Indonesia. Jadi karena sekarang full online, jadi harus menggunakan akun di website tgip.go.id. Jadi bisa registrasi akun, lalu membuat permohonan baru, upload data dukung, pembayaran, lalu permohonan sukses diajukan. Nah, ini mungkin tampilan depannya dari website paten.tgip.go.id. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan paten di website, maka tampilannya ini yang seperti ini. Nah, mungkin ini sedikit statistik saja mengenai permohonan paten. Jadi, tahun 2025 Indonesia ini ada 15.845 permohonan paten dibandingkan dengan Cina yang jutaan, US di atas 100.000, Jepang, Korea juga di atas 100.000. Nah, jadi sebenarnya permohonan paten ini itu menjadi salah satu tolak ukur tingkat kemajuan negara. Jadi di dunia itu ada yang namanya Global Innovation Index yang mengukur berapa kemajuan indeks inovasi suatu negara, dan permohonan paten ini salah satu indikator penilaiannya.
Kan untuk di sebelah tabel sebelah kanan ini ada statistik permohonan paten dari Bengkulu. Jadi tahun 2026 sudah ada 2 permohonan paten, 2000. Jadi rata-rata tiap tahun ini kurang lebih 10, mungkin 2023 lebih sedikit 7 yang permohonan paten dari Bengkulu. Lalu sedangkan untuk paten yang sudah dilindungi atau yang sudah granted ini semenjak tahun 2022 ada 12 eh, ada 12 permohonan paten. Jadi dari Bengkulu sendiri tiap tahunnya menghasilkan permohonan paten. Nah, ini mungkin strategi yang dilakukan oleh DJKI untuk peningkatan paten dalam negeri. Jadi ada peningkatan pelayanan masyarakat, perbaikan regulasi, intensifikasi sosialisasi, pemberian insentif, dan upaya lainnya. Jadi di mana demi meningkatkan permohonan paten dalam negeri, bahwa semua yang pertama ini DJKI udah full online. Jadi semua permohonan KI itu diajukan secara online. Jadi enggak, mungkin Bapak Ibu kalau tahun 2019 yang itu masih harus datang langsung ke DJKI atau ke kantor wilayah untuk mengajukan permohonan patennya. Nah, semenjak 2019 ini sudah full online. Jadi Bapak Ibu bisa dari tempat masing-masing untuk mengajukan permohonan online-nya. Lalu ada juga komunikasi dan penyerahan dokumen online. Jadi Bapak Ibu ketika bingung mengenai hak cipta mungkin atau paten, bisa hubungin kanal-kanal dari DJKI seperti live chat, call center, dan lainnya. Lalu seluruh dokumen juga dilakukan secara online. Lalu DJKI juga memberikan insentif biaya, ada pengurangan biaya permohonan, pengurangan biaya tahunan, dan tarif tertentu biaya tahunan, terutama untuk pemohon dari lembaga pendidikan. Lalu ada juga perbaikan regulasi. Jadi tahun ini baru terbit Peraturan Menteri Hukum yang terbaru terkait permohonan paten. Lalu juga tahun 2024 ini ada eh, revisi dari Undang-Undang Paten. Nah, mungkin ini sedikit saja. Jadi dalam permohonan paten, ada pengajuan paten, ini ada yang namanya penelusuran paten, Bapak Ibu. Jadi karena salah satu prinsip paten adalah semua permohonan paten ini harus didisclose atau dipublikasi, maka teknologi-teknologi atau hasil invensi dari seluruh dunia ini bisa ditelusuri di online. Nah, penelusuran dokumen-dokumen paten ini dinamakan penelusuran paten. Jadi Bapak Ibu ini bisa melakukan penelusuran paten atau pencarian dokumen-dokumen paten terkait untuk mendukung eh, invensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ketika melakukan penelitian terkait apa atau mencari inspirasi untuk melakukan penelitian bisa melakukan penelusuran paten untuk mencari teknologi apa sih sebenarnya yang sekarang sedang trending atau eh, apakah teknologi yang Bapak Ibu riset ini sudah ada nggak nih di luar negeri yang mungkin bisa mendukung untuk penelitian selanjutnya. Jadi sebagai Bapak Ibu sebagai peneliti atau dosen dengan menelusuri paten, paten di website-website yang open public bisa menghindari duplikasi riset, mengetahui kebaruan dari suatu riset sebagai melu state of art atau improvement dari suatu riset. Nah, penelusuran paten juga berguna bagi pemeriksa paten dari DJKI, bisa juga berguna untuk industri dan inovator. Nah, mungkin ini sedikit saja. Mungkin potensi wilayah Bengkulu, mungkin ketika berbicara Bengkulu, maka potensinya yang sering saya dengar adalah seperti perkebunan, seperti kopi, karet, lalu hasil-hasil kehutanan. Nah, ketika kita berbicara potensi wilayah, maka apa sih sebenarnya wilayah hasil alam atau yang banyak di daerah Bengkulu? Nah, tapi nah dari hasil alam yang banyak dari daerah Bengkulu ini bisa kita lihat paten terkait sumber daya alam itu banyak nggak sih yang bisa kita gunakan sebagai mungkin rencana riset atau eh, potensi-potensi untuk
diajukan permohonan patennya. Nah, ketika misalkan contohnya mungkin salah satu keunggulan dari Provinsi Bengkulu adalah kopinya. Ketika saya dengar di Bengkulu ini banyak kebun kopi. Nah, lalu ketika coba saya cari permohonan paten dengan judul Invensi Robusta atau ini hanya terdapat 83 permohonan paten. Ketika saya mencari di database internasional terkait invensi dengan judul Robusta Coffee ini hanya ada 141 permohonan paten. Nah, jadi kan sebenarnya ada ruang nih, ada peluang yang besar invensi terkait Robusta, kopi, kopi Robusta. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan database database paten yang ada dikaitkan dengan potensi sumber daya alam dari daerah masing-masing untuk mencari atau mendapatkan inspirasi untuk riset-riset selanjutnya. Nah, mungkin Pak Ibu ini adalah kontak center dari DJKI. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki kendala terkait kekayaan intelektualnya, nggak hanya paten, mungkin hak cipta atau merek atau desain industri, bisa hubungi. Bisa melalui call center, bisa email, bisa live chat, bisa video juga, atau bisa melalui media sosial seperti dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu ketika Bapak Ibu memiliki kekayaan intelektual nih, lalu ada pelanggaran, Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan di website pengaduan.dkip.go.id. Baik, mungkin terima kasih Bapak Ibu kalian. Mungkin berikut adalah paparan mengenai paten dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator Pak Kosin. Terima kasih atas penyampaian materinya, Mas Agung. Semoga Bapak Ibu dosen peneliti dan mahasiswa bisa memahami karena ada instruksi dikit-dikit dari pimpinan bagi dosen peneliti. Kenapa sih harus jauh-jauh penelitian DL ke Jakarta, ke Sulawesi, ke Maluku, ataupun ke luar Jakarta? Kenapa tidak fokus meneliti yang ada di Bengkulu? Dulu. Itu. Ya. Mudah-mudahan itu terlaksana. Nah, mudah-mudahan juga Bapak Ibu dosen juga bisa memahaminya. Terima kasih. Ini sesi yang selanjutnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa resen. Sebelumnya juga kemarin Mas Agung kami ketemu dengan Ibu Sonya. Oh iya, Eh, ceritanya ada ini ya semua UIN Iya, mengumpul ya di iya, ketemu Jakarta. dengan Ibu Sonya menanyakan kalau nggak salah di data Ibu Sonya itu UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu itu ada permohonan satu paten. Nah, mungkin Hmm, itu nanti akan ada yang nanya. Ini salah satu cross check aja. Mudah-mudahan iya, dan juga pertanyaan dari kami selaku UIN itu kadang-kala bisa tidak sosial itu dipatenkan. Mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen iya. peneliti. Silakan Bapak Ibu dosen peneliti dan mahasiswa bagi yang mau bertanya mungkin kepada Bapak Wiji Aji Sarimukti MPDSI selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam ada yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih Pak Kapus. Baik, perkenalkan nama saya Wiji Aziz Harimukti. Jadi ini memang sudah lama saya nantikan ini gayung bersambut ini Pak. Salam kenal Pak Agung. Iya, salam kenal, Boy. Eh, jadi begini Pak, di UIN Bengkulu ini baru ada dua pengajuan paten Pak, dan dua-duanya itu dari kelompok kami Pak. Dan saya ingin menanyakan mengenai eh, karena tadi pas banget ada pengajuan ini apa di materi Bapak itu mengenai waktu. Jadi ini apa mengenai waktu. Jadi kebetulan kami mau konfirmasi dua paten kami ini kalau dilihat dari waktunya karena kami mengajukan ini paten sederhana itu sudah overlap, Pak. Karena yang di satu itu eh, di Desember 2024, salah November 2024, tapi memang itu karena kemarin ada baru pertama ya Pak ya, jadi masih ada kelemahan, jadi ditarik lagi. Kami nggak tahu kalau ternyata itu ada revisi. Hmm. Nah, tapi kemarin sudah di tahap substantif di bulan 5.
gitu. Dan itu sudah ditanggapi dan sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi, Pak. Itu pengajuan yang paling pertama kami, Pak, tentang turbidimeter. Salah, spektrofotometer. Nah, yang di pengajuan paten kami yang kedua tanggal 10 November 2025. Kalau melihat dari tanggal yang Bapak berikan tadi, itu harusnya hanya beberapa hari, tapi sampai sekarang pemeriksaan formalnya belum selesai, Pak. Itu seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Kami cuma mau menanyakan itu aja. Oke, terima kasih Pak Wiji. Pada dasarnya beliau pengen mengcek atas pengajuan paten beliau dan tim. Mungkin Betul, Pak. Bapak Ibu yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ini sebagai informasi, Mas Agung ini bagian dari administrasi pengajuan paten. Jadi belum ke tahap selanjutnya, Mas Agung yang dikomandan Ibu Sonya sebagai bahasanya tuh portal pertama yang Oh, harus apa cocok tuh, Pak. Iya. dilewati. Silakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu peneliti, dosen dan lain sebagainya yang mau bertanya. Dan Boleh insya Allah. Mas, saya Mas. Oke, ini langsung turun tangan Ibu Ketua. Silakan Ibu Ketua LP2M, Ibu Dr. Rini Fitria MSI, dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Pak Agung, saya mau nanya sederhana sekali ini. Untuk Ya. ilmu sosial, dalam kategori ilmu sosial, apa ya, mungkin agak kesulitan lah untuk menemukan hal-hal yang bisa dipatenkan. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang eksak gitu. Kalau seperti Mas Wiji kan dia jelas itu. Iya. Uh, yang mau dipatenkan itu. Tapi kalau untuk ilmu sosial kan karena dia lebih banyak ke arah interaksi antar manusia gitu interaksinya. Jadi kira-kira Mas gambaran untuk ilmu-ilmu sosial ini yang bisa dipatenkan itu apa? Gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari ilmu sosial itu gambaran yang pacak pula yang bisa dipatenkan itu bagian yang mana itu Mas Agung? Ya. Langsung apa nunggu tiga penanya Mas Agung? 3 penanya dulu aja. Oke, nunggu Oke. satu lagi silakan Bapak Iya. Ibu. Dari Prodi sudah, dari LP2M sudah, mungkin ada dari pasca sarjana ini juga banyak. Ada ini dari pasca sarjana, dari pimpinan fakultas, dari mungkin dari profesor juga ada ini hadir. Selamat datang Pak Prof. Andang Sunarto. Beliau ada Prof. Suirman. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Prof. Ediansa. Dua dulu aja Mas. Gimana Mas? Langsung jawab dulu. Nanti Ya, kalau boleh. ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu lagi mikir-mikir nih apa yang mau ditanyakan ini karena hal baru mungkin. Ya, boleh mungkin langsung saya jawab aja. Mungkin terima kasih yang pertama untuk Bapak Wiji. Jadi kalau bisa boleh diinformasikan Pak nomor permohonannya. Kalau saya cek di sistem itu hanya ada satu yang mengenai turbidimeter. Ini ya jadi mungkin sebelumnya kami mohon maaf dulu nih dari JKI. Jadi mungkin terkait emang permohonan paten sederhana ini sedang banyak kendala, jadi banyak yang agak terlambat, jadi nggak pas 6 bulan. Tapi khusus permohonan paten yang terkait turbidimeter ini sudah ada di pemeriksaan substantif, jadi sebentar lagi harusnya udah keluar hasil pemeriksaannya. Bisa ditunggu saja, Pak. Nanti kalau udah ada hasil pemeriksaan substantifnya ini bisa segera dijawab. Nah itu, tapi saya hanya menemukan satu aja. Kalau mungkin boleh diinformasikan nomor satu lagi, nomor permohonannya biar bisa langsung saya cek. Oh, oke, baik, Pak. Ya, Saya ini apa?
tulis di chat ya Pak. Iya, Yang boleh. satu lagi kami membahas tentang ini apa spektrofotometer Pak. Nomor permohonannya ada, Pak? Itu Pak ada saya kirim di. Oh, satu-satu. Oh, itu yang turbidimeter, Pak, yang satu-satu, yang Nah itu 844 yang ini. satu Oh lagi ya, Pak. oh ya. Hmm. Ini sebagai gambaran kalau nanti Oh ya. keluar patennya mungkin dapat royalti kalau ada yang pakai Pak ya, Mas Agung ya. Iya, kalau misalkan ada lisensi atau apa, itu pasti dapat bagiannya. Yang terkait spektrofometer ini saya konfirmasi aja ke pemeriksanya ya Pak, untuk supaya diperiksa lagi. Oh baik Pak. Soalnya Iya, kemarin kan sudah ya ini sudah sudah kami perbaiki ditanggapi kan. ya, Nah, ya sudah ditanggapi. sudah ditanggapi bulan lalu. Yang mungkin terkait spektrofotometer ini akan saya sampaikan ke bagian terkait. Nah, Baik Pak. Terima kasih Pak. terkait pertanyaan dari Bu Rini, sebenarnya kategori ilmu sosial apa sih yang bisa dipatenkan? Nah, sebenarnya karena emang prinsipnya paten ini kan invensi bidang teknologi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan sosial sendiri ini emang nggak bisa, sulit lah untuk menjadikan paten. Nah, tapi ketika ilmu sosial ini berkolaborasi misalkan ibu menemukan sistem sistem untuk mendiagnosi mungkin di bidang psikologi misalkan ini bekerja sama dengan eh, di bidang IT lalu menghasilkan suatu sistem untuk diagnosis terkait kebiasaan atau psikologi atau di bidang pendidikan. Jadi Bapak Ibu menghasilkan suatu sistem untuk eh, learning, misalkan penentuan metode pembelajaran apa yang cocok dari seseorang. Nah, jadi sebenarnya ketika dari ilmu sosial ini harus berkolaborasi Bu dengan di bidang IPA atau teknologi untuk menghasilkan suatu patennya. Jadi sebenarnya emang kalau hanya dari bidang sosial saja ini emang tidak bisa karena di aturan kita ini kan sudah dibatasi mana aja yang tidak termasuk paten. Jadi eh, seperti seperti bentar, seperti metode yang berkaitan dengan mental, aturan yang mental saja, seperti presentasi, itu kan tidak bisa diberi paten. Jadi ketika ilmu sosial saja itu tidak bisa, tapi ketika berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain itu masih bisa dimungkinkan untuk tercipta paten. Mungkin sekian jawaban pertanyaan saya. Mungkin jika ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan lagi. Iya, Mas Hasin. Bentar, silakan Ibu kalau ada yang mau menanggapi. Halo, tes. Suara saya bisa didengar? Iya, Jelas Mas, jelas jelas. bisa. Silakan Ibu kalau Ibu mau Kalau nggak menanggapi. bisa pindah sini. Ya, ini sedikit lagi ya, Mas Agung. Iya, boleh Ibu. Jadi kalau misal nih, dari kemarin itu memang saya tuh kalau di ilmu sosial kan memang agak sulit untuk mencari celah gimana ini yang bisa dipatenkan. Iya. Tapi kalau misalnya ini ke ilmu pendidikan bisa ya, Mas ya?
Bisa untuk sih pendidikan. sebenarnya Bu, cuman emang nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya harus ada kaitannya dengan kalau mungkin kalau kalau sekarang sih banyaknya berkaitan dengan aplikasi ya, Bu ya. Oh, Atau sistem. aplikasi sistem ya. Iya. Yang seperti tadi misalnya Mas, apa penentu PBL misalnya bisa gitu ininya. Tapi jadi Nanti kalau dia kita kan bicara paten bukan ya, penentuan metodenya ya. Jadi ya, tapi misalkan alur prosesnya dari suatu ya, misalnya ya, ketika pemohon mengisi ini, ada user mengisi ini, nanti aplikasinya akan menentukan apa. Nah, itu masih ya, bisa, Bu, masih ada peluang diberikan paten. ya, ya, ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu ataupun Bapak WJ sama Ibu Rini Fitria. Semoga bisa dipahami dan dimengerti bahwasanya ilmu sosial juga bisa dipatenkan kalau bisa kolaborasi ataupun kombinasi dengan bidang ilmu lain. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya lagi. Mas, boleh saya bertanya untuk memastikan, Mas? Iya, boleh, silakan, Nah, Pak. saya dengar kabar ini kan perbedaan antara submit jurnal sama paten, baik paten maupun paten sederhana. Kalau jurnal kan kalau sudah LOA, sudah bayar administrasi, itu sudah pasti terbit, kan? Nah, Hmm, kalau di paten, saya dengar kabar nih, cuma tabayun ini apakah memang iya, benar? Ketika bayar duluan, ketika sudah di cross check, ternyata ada hal plagiat ataupun sama dengan yang lain, iya. itu biaya administrasinya itu tidak kembali lagi atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Iya, benar, Pak. Jadi kalau paten ini bayar di awal ya, bayar permohonan dan pemeriksaan substantif, kan nanti akan eh, diperiksa administrasi dan substansinya. Ketika ada permasalahan administrasi atau permasalahan substansi nih, yang menyebabkan patennya nggak lanjut lah ya, nggak lanjut. Jadi kalau di DJKI ini dalam permohonan alur proses di Direktorat Paten, ketika ada permohonan paten, ini ada kemungkinannya bisa tiga selesainya. Yang pertama ini diberi paten, yang kedua ini ditolak, yang ketiga ini dianggap ditarik kembali. Nah, ketika permohonannya diberi, ya alhamdulillah ya bagus ya. Nah, ketika ditolak, ini berarti patennya ini nggak bisa diberi paten karena misalkan kebaruannya atau enggak yang nggak bisa. Biasanya umumnya karena kebaruan, kayak misalnya karena ada permohonan paten yang sama udah ada di sudah dipublish. Yang ketiga ini dianggap ditarik kembali ketika pihak pemohon ini eh, tidak menanggapi. Jadi seperti yang contohnya kami suratin dari DJKI, lalu tidak menanggapi, ini nanti akan namanya dianggap ditarik kembali. Nah, ketika permohonan paten Bapak Ibu ini baik diberi, baik ditolak, maupun dianggap ditarik kembali, ini biayanya nggak akan bisa balik lagi. Nah, tapi tentunya ada proses-proses yang sudah kita sediakan nih. Jadi ketika permohonan Bapak Ibu dianggap ditarik kembali, Bapak Ibu bisa mengajukan supaya aktif lagi. Nah, terkhusus ditolak, sebenarnya langkah dari yang bisa diajukan pemohon ini mengajukan banding. Tapi ini dibayar lagi. Tapi sebenarnya dari DJKI ini terkhusus permohon dalam negeri, ketika ada, mungkin bahasa gampangnya, ketika ada kemauan, jadi ketika ada kemauan ya, jadi maksudnya proaktif ke DJKI, saya ingin memperbaiki nih. Jadi sebenarnya dari DJKI ini sebisa mungkin terkhusus dari dalam negeri ini nggak akan ditolak. Jadi nanti pemeriksa dan dosen atau inventor ini akan berkomunikasi ya, bagaimana sih supaya permohonan patennya ini bisa diberi seperti itu. Jadi sebenarnya khusus untuk lembaga pendidikan, lembaga penelitian dari DJKI ini pasti membantu lah supaya permohonan patennya ini diberi
gitu. Yang penting ya proaktif lah, maksudnya ketika ada surat ya kita tanggapi atau apa kayak gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung ya. Berarti Bapak Ibu untuk mendukung program IKU Rektor bahwasanya tahun 2027 itu minimal ada satu paten yang keluar. Alhamdulillah dari DJKI juga ternyata kalau yang proaktif, inventor yang proaktif ya insya Allah Ya ada pasti jalan dibantu, keluar. iya ada Pasti jalannya. dibantu. Dan kalau melewat lembaga itu biayanya lebih murah dibandingkan Iya, benar. paten Pribadi, ya. pribadi. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain sebelum nanti Pak penyerahan Wiji, sertifikat? Pak Oh, Ustadz, Pak Wiji, Pak Wiji, Pak WD1. Pak Wiji mau tanya, Pak Oh, Wiji. Pak Wiji mau Di nanya lagi. komentar, Silakan Pak Pak Wiji. Wiji. Oh enggak, saya sudah tadi, sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ada penyerahan sertifikat dari Ibu Ketua kepada Mas Agung. Siap, Bu Ketua? Kalau siap, saya share screen, nanti lanjut ke materi HKI. Sehingga Mas Agung bisa langsung aktivitas yang lain. Saya yakin padat jadwal Mas Agung. Silakan, Mas. Izin Bu Ketua, sudah kelihatan? Alhamdulillah, sudah. Monggo, Bu. Terima kasih kepada Bapak Raden Muhammad Agung Tiradi SIT sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual dosen dan mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kami memberikan sertifikat, Pak. Iya. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ketua. Insya Allah nanti hal yang lainnya saya komunikasi langsung lewat Japri ke Mas Agung dan Iya, Bang. untuk selanjutnya administrasi insya Allah kami mohon waktu 2 minggu minimal untuk menyelesaikan administrasi dan pesan titipan dari peserta minta tolong berikan materinya Mas Agung. Iya, boleh. Baik. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa berdampak bagi kita dan bagi lembaga. Kepada Mas Agung kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ke materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Agung Sedana. Mas Arya. Oke. Silakan kalau Mas Agung itu izin pada Mas Rangga Sedana untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Pertama-tama mohon izin saya menyapa terima kasih Ibu Rini Fitria selaku Ketua LPPM, kemudian Bapak Armin Tedi, Sekretaris LPPM, sudah melibatkan saya dalam kegiatan kali ini. Kemudian saya juga turut menyapa Bapak Ibu dosen, peneliti maupun adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan Bapak Ibu sekalian, saya menggenapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Agung, yang mana sudah disampaikan secara detail terkait dengan permohonan paten. Saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah, Pak. Siap. Pertama-tama mohon izin Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, nama saya Rangga Sedana. Saat ini saya bertugas di Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, khususnya di bidang pelayanan kekayaan intelektual. Saya baru bergabung di Bengkulu ini Bapak Ibu sekalian di bulan Juni 2025, yang mana sebelumnya saya itu ditugaskan di DJKI juga sama seperti Mas Agung. Kebetulan kita ini memang berteman nih Pak, sering ketemu di forum-forum kalau di pusat dulu. Seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi.
Sebenarnya apa sih itu kekayaan intelektual? Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Secara definisi kekayaan intelektual itu merupakan ide, sebenarnya ide atau gagasan dari hasil olah pikir kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, teknologi maupun sastra. Jadi kita bisa menyebut suatu produk barang atau jasa itu sebagai kekayaan intelektual itu ketika diwujudkan dalam bentuk. Apabila masih dalam berupa ide atau gagasan belum diwujudkan, itu belum bisa kita sebut sebagai kekayaan intelektual. Sudah. Berikut adalah perbedaan rezim-rezim dari kekayaan intelektual itu sendiri. Adapun kekayaan intelektual itu bersifat ada yang kepemilikannya personal maupun kepemilikannya komunal. Komunal di antara lain yaitu ada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, potensi indikasi geografis, dan kemudian hak kekayaan intelektual yang dimiliki secara personal itu ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang mana hak kekayaan industri itu dibedah lagi menjadi 6 rezim kekayaan intelektual. Ada yaitu paten tadi yang sudah disampaikan, kemudian merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, maupun varietas tanaman. Nah, jadi sebenarnya kekayaan intelektual adalah rumah besarnya, Bapak Ibu, gitu ya kan. Dalam rumah besar itu ada nih sub-subnya gitu kan yang sifatnya dimiliki oleh personal maupun komunal. Sesederhananya kalau komunal ini biasanya dimiliki dan diakui oleh masyarakat adat ataupun pemerintah suatu daerah. Nah, kalau kepemilikan personal bisa dimiliki oleh individu, perorangan maupun suatu kelompok kecil. Berikut saya sampaikan aturan atau dasar-dasar hukum yang melindungi kekayaan intelektual itu sendiri. Mungkin bisa dilihat saja di layar ya Bapak Ibu ya. Di sini hak cipta ada di Undang-Undang 28 tahun 2014, kemudian desain industri itu Undang-Undang 31 tahun 2000, DTLST di Undang-Undang 30 tahun 2000, rahasia dagang Undang-Undang 32 tahun 2000, paten itu yang terbaru di Undang-Undang 65 tahun 2024, dan merek sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, kemudian perlindungan varietas tanaman yang mana ini di Kementerian Pertanian itu ada di Undang-Undang 29 tahun 2000. Dan sebagai informasi, untuk Undang-Undang Hak Cipta ini saat ini sedang dalam tahapan revisi peraturan perundang-undangan untuk penyesuaian seperti itu. Karena sekarang ini kan banyak sekali karya cipta itu yang dihasilkan oleh AI seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di undang-undang terbaru akan mungkin dijelaskan sebatas mana sih gitu hasil olahan AI itu yang bisa dilindungi hak ciptanya. Nah, sekarang kita bedah satu-satu ya Bapak Ibu sekalian, rezim-rezim kekayaan intelektual yang ada seperti itu. Pertama, hak cipta itu merupakan hak hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata atau dipublikasikan. Jadi, hak cipta itu adalah rezim KI sendiri Bapak Ibu. Jangan sampai lagi nanti kita ngomong, saya mau hak ciptain merek seperti itu. Ya, hak cipta, merek itu merek. Dan nanti kita akan masuk ke rezim KI yang lain. Untuk masa pelindungan hak cipta sendiri itu yang berupa buku, lagu, musik, lukisan, dan karya-karya seni lainnya itu dilindungi seumur hidup pencipta, kemudian plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian untuk karya-karya berupa fotografi, sinematografi, kemudian program komputer ya, software seperti itu dilindungi 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dan terakhir untuk karya-karya yang berupa seni terapan itu perlindungannya hanya 25 tahun sejak dipublikasikan. Hak cipta itu terbagi lagi ya, ada hak moral maupun hak ekonomis. Yang dimaksudkan hak moral ini adalah hak untuk mencantumkan siapa sih sebenarnya pencipta dari suatu karya tersebut, ya kan? Itu sebagai wujud apresiasi lah negara terhadap si pencipta. Kemudian hak ekonomi ini adalah hak untuk hak yang dipegang oleh pemegang hak seperti itu ya. Yang mana hak ekonomi ini yang mendatangkan royalti, keuntungan bagi si pencipta. Contoh sederhana, Bapak Ibu, hak moral itu biasanya melekat kalau dalam sebuah karya lagu seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu kan ada pencipta lagunya, kemudian pencipta lagu memang bisa berdiri sebagai pemegang haknya sendiri ataupun
pencipta lagu bisa juga sebagai, sorry, maksudnya ciptaan itu juga bisa dialihkan kepada record label, yang mana ada kerjasama antara pencipta dan dapur rekaman. Ini sebagai contoh hak yang dicantumkan nama saat dibuat dan digunakan oleh pihak lain, gitu ya. Dan ini hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta, yaitu berupa royalti. Apa saja sih yang termasuk hak cipta itu? Nah, hak cipta itu sendiri dibagi lagi ya Bapak Ibu. Ada jenis, ada sub-subnya dalam itu. Adapun yang bisa kita hak ciptakan, seni musik itu berupa lagu, seperti itu ya. Kemudian seni rupa, lukisan, seni pertunjukan, tari-tarian, tari kreasi, seperti itu. Kemudian hasil karya fotografi, buku, karya tulis, jurnal, perfilman, dan program komputer, ataupun karya drama atau koreografi. Nah, sedangkan ada yang dinamakan dengan hak terkait. Hak terkait itu meliputi hak pertunjukan musik, penyiaran, hak reproduksi, pertunjukan drama, penggandaan, maupun hak terkait lainnya. Nah, pertunjukan musik itu biasanya adalah musik-musik yang dimainkan eh, di tempat-tempat umum seperti di restoran, kafe, gitu ya kan. Kemudian hak penyiaran itu kalau kita live streaming di radio, YouTube, reproduksi untuk melakukan penggandaan terhadap karya-karya dalam bentuk CD, kaset. Kemudian hak pertunjukan drama itu yang biasanya drama-drama pentas seni, penggandaan karya sastra dan musik fotokopi. Untuk melakukan pencatatan hak cipta, Bapak Ibu sekalian itu bisa mengakses website ehakcipta.dgip.go.id. Adapun di layar berikut alur proses dari pengajuan permohonan pencatatan hak cipta. Pertama, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi akun secara mandiri di website ehakcipta.dgip.go.id. Kemudian mengajukan kelengkapan permohonan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan pencatatan hak cipta antara lain identitas masing-masing pencipta berupa KTP apabila dia perorangan, kalau dia badan hukum melampirkan akte pendirian badan hukum, kemudian mengisi surat pernyataan pemegang hak cipta, melampirkan surat pengalihan hak apabila ada perbedaan dari pencipta maupun pemegang haknya. Setelah melengkapi semua formulir, Bapak Ibu bisa melakukan unggah data dukung dokumen dan nanti setelah lakukan pembayaran PNBP, yang mana untuk biaya PNBP pencatatan hak cipta itu sendiri adalah 200.000 per permohonan. Nah, PNBP ini saat ini diatur di PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, cuman sebagai informasi tambahan juga Bapak Ibu sekalian, saat ini Kementerian Hukum sudah mengeluarkan PP Tarif PNBP terbaru yang mengatur jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum. Kalau 2024 masih Kementerian Hukum dan HAM nomenklaturnya, kalau sekarang di 2026 itu sudah Kementerian Hukum karena kita sendiri pecah dari satu kementerian menjadi 3 kementerian. Nah, nanti pertanggal 1 Agustus 2026 khusus untuk pencatatan hak cipta musik dan lagu itu tidak berbayar ataupun gratis. Hanya khusus untuk ciptaan yang bersifat musik dan lagu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pencatatan hak cipta sendiri itu secara mekanisme di sistem sudah disetujui otomatis dan hanya menunggu lebih kurang 10 menit surat pencatatan ciptaan Bapak Ibu sekalian sudah bisa diterbitkan. Kemudian kita masuk ke merek. Merek itu apa sih sebenarnya? Nah, merek itu sebuah tanda seperti itu Bapak Ibu. Untuk membedakan suatu produk barang jasa bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi ataupun hologram. Nah, berikut contoh-contoh merek yang sudah terdaftar di Indonesia. Kita tahu Indomie, mie goreng, Kopi Forest, Silver Queen, kemudian mie 1 meter nih di Bengkulu. Untuk masa perlindungan merek sendiri itu dilindungi 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan sifatnya dapat diperpanjang. Jadi kalau memang merek itu usaha Bapak Ibu sekalian berlanjut, itu bisa diperpanjang seperti itu. Siapa tahu nanti Bapak Ibu dosen, peneliti
ataupun adik-adik mahasiswa sekalian yang juga punya usaha rumahan gitu kan, UMK, itu bisa didaftarkan merek dagangnya. Kemudian merek sendiri itu dibedakan oleh menjadi merek tradisional maupun non-tradisional. Secara konseptual, merek itu bisa hanya berupa kata, ini bentul, kemudian bisa kombinasi kata dan lukisan atau logo, seperti merek Indomaret ini. Coklat Toblerone ini dilindungi nama Toblerone-nya, kemudian dari desain coklatnya yang segitiga dan menggunung seperti ini. Selain itu juga ada merek hologram, dan terakhir ada merek suara. Merek suara ini kan kalau kita sering apa namanya berbelanja secara online gitu ya Bapak Ibu ya kan, sering ada notifikasi itu masuk ke handphone. Misalkan Shopee, Tokopedia seperti itu. Apa sih manfaat dari pendaftaran merek itu sendiri? Merek ini didaftarkan sebagai pemacu inovasi dan kreativitas serta pembentuk brand image. Kemudian untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dan peningkatan daya saing produk. Dan kemudian aset perusahaan dan pendukung pengembangan usaha. Jadi sebenarnya merek itu sendiri merupakan intangible asset, Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Eh, Memang tidak berwujud, tapi itu memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Sekarang kita bayangkan kalau seandainya perusahaan Adidas yang sudah mendunia seperti itu kan, yang semua orang udah tahu juga kualitas dan produknya. Kalau suatu saat nih si owner dari perusahaan Adidas udah nggak mau lagi ngelanjutin untuk memproduksi barang-barang menggunakan merek tersebut, bayangkan kalau dia hanya menjual hak mereknya itu, berapa nilai transaksi yang bisa dihasilkan dari penjualan nama mereknya saja. Selain itu, merek juga memberikan nilai tambah produk. Di depan ini kita ilustrasikan kopi, kalau kita jual dengan cup biasa, polos gitu ya kan. Kopi-kopi keliling seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu hanya dihargai 5.000 per cup, atau kita ngopi di kantin lah seperti itu kan. Tapi kalau seandainya kita kemas dengan baik, kemudian kita berikan eh, merek, contoh di depan kopi kenangan, itu, itu bisa jadi sampai 30.000 per cup. Jadi memang merek ini dapat memberikan nilai tambah produk. Dan juga merek ini sendiri adalah sebagai identitas Bapak Ibu sekalian untuk melakukan usaha perdagangan, baik di bidang barang maupun jasa. Sebagai contoh, kita ilustrasikan seperti ini. Aduh, saya kemarin tuh makan bakso nih, seperti itu ya kan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu cerita sama teman Bapak Ibu sekalian. Oh, saya kemarin makan bakso nih, gitu ya kan. Di mana tempat makan baksonya? Nah, bayangkan tuh kalau nggak ada mereknya ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, saya kemarin makan bakso tuh dekat simpang itu, depan ini, depan itu, depan ini, depan itu. Nah, cuman kalau seandainya dengan ada merek, itu kan sudah bisa langsung menunjukkan identitas dari bakso tersebut. Saya kemarin makan bakso enak di bakso Kaur 86, seperti itu contohnya. Kemudian ini adalah alur proses dari pendaftaran merek baru. Sama halnya seperti hak cipta tadi, Bapak Ibu sekalian, pemohon bisa mengakses secara mandiri melalui website merek.dgip.go.id, kemudian melengkapi seluruh data dukung, mengisi seluruh formulir, mengunggah, dan terakhir adalah untuk melakukan pembayaran kode billing. Dan sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, untuk biaya pendaftaran merek ini dibebankan per klasifikasi barang ataupun jasa. Nah, masing-masing klasifikasi barang ataupun jasa itu mencerminkan kegiatan usaha perdagangan Bapak Ibu sekalian, yang mana klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran merek itu ada 45 kelas Bapak Ibu sekalian. Kelas 1 sampai dengan kelas 34 untuk produk barang, sedangkan kelas 35 sampai dengan 45 itu untuk kelas jasa. Gimana sih Mas? Maksudnya sederhananya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya usaha clothingan seperti itu ya kan, pakaian. Nah, pakaian itu masuk di kelas 25 gitu ya kan. Tapi selain punya usaha pakaian, Bapak Ibu sekalian juga punya toko pakaiannya. Nah, sedangkan toko pakaian itu ada di kelas 35. Nah, untuk biaya itu dikenakan per kelas. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu mendaftarkan hanya di kelas 25, itu hanya dikenakan
500.000 per kelas untuk UMK, kemudian 1,8 untuk umum. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang bagaimana caranya gitu kan kita agar kita bisa mendapatkan subsidi tarif untuk pendaftaran merek itu sendiri. Yang mana kan ini kan agak gap gap antara biaya pendaftaran umum dan UMK ini kan lumayan besar gitu ya, Pak Ibu sekalian ya. Nah, untuk mendapatkan subsidi tarif UMK dalam pendaftaran merek, Bapak Ibu bisa melampirkan 3 dokumen. Pertama, surat rekomendasi pendaftaran merek dari dinas terkait stakeholder kita, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, Dinas Pariwisata, yang mana mereka memang menerbitkan surat rekomendasi UMK binaan. Kemudian eh, ada Permenkum terbaru, Permenkum nomor 5 tahun 2026. Selain surat rekomendasi, itu juga NIB. NIB, Bapak Ibu sekalian, sekarang itu bisa menjadi pengganti surat rekomendasi pendaftaran untuk mendapatkan subsidi tarif sebesar 500.000. Kemudian kalau Bapak Ibu punya perseroan perorangan, akta pendirian perseroan perorangan, itu juga bisa mendapatkan subsidi tarif UMK, yaitu hanya 500.000 per kelas pendaftaran merek. Kemudian lanjut kita masuk ke rezim desain industri. Apa sih itu desain industri? Desain industri itu suatu kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, komoditas industri maupun kerajinan tangan. Adapun masa perlindungan dari desain industri itu sendiri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan sifatnya tidak bisa diperpanjang. Beda halnya dengan merek tadi ya Bapak Ibu. Kalau merek tadi setelah habis 10 tahun bisa diperpanjang. Nah, kalau desain industri itu perlindungannya hanya 10 tahun. Setelah lewat dari 10 tahun, desain industri Bapak Ibu sekalian akan menjadi public domain atau menjadi milik masyarakat umum. Apa saja sih ciri-ciri pokok desain industri itu menurut WIPO? WIPO ini adalah World Intellectual Property Organization, yaitu adalah organisasi induk yang membina seluruh kekayaan kantor kekayaan intelektual di dunia. Pertama, visibility. Desain industri itu dapat dilihat dengan mata. Kemudian special appearance, penampilan khusus memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk. Kemudian yang C, non-technical aspect, hanya melindungi aspek estetik dari produk dan tidak melindungi aspek fungsi teknis dari produk. Kemudian embodiment in a utilitarian article diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan. Nah, contoh di samping ini ada desain gambar anak perempuan. Nah, kalau masih berupa desain gambar itu kita masuk ke perlindungan hak cipta. Tapi kalau desain gambar tadi kita aplikasikan ke dalam pakaian, nah itu bisa kita proses menjadi desain industri. Kemudian di sini kita lihat desain industri itu meliputi bentuk, gitu kan, melindungi berupa bentuk, tampilan 3 dimensi, wujud produk secara keseluruhan. Ini desain mobil Yaris. Kemudian konfigurasi, tampilan 3 dimensi, susunan komponen atau ornamen yang membentuk produk, groove atau alur-alur ukiran ban ini bisa kita lindungi desain industrinya. Kemudian komposisi garis, tampilan 2 dimensi berupa kombinasi garis pada permukaan produk dalam wadah makanan seperti ini, garis-garis pada permukaan. Kemudian komposisi warna 2 dimensi berupa kombinasi warna dan pada permukaan produk, itu desain desain kombinasi warna yang diaplikasikan di gelas. Kalau kita lihat di depan sekalian, mana sih yang lebih menarik seperti itu kan? Kalau kita jual pisang seperti ini, kemudian kalau pisang itu kita kemas dalam bentuk seperti ini. Jadi secara tidak langsung desain kemasan membuat produk lebih menarik bagi konsumen. Berikut alur proses pendaftaran desain industri sama halnya dengan 2 rezim KI-nya lainnya. Pemohon dapat registrasi akun di desainindustri.dgip.go.id, kemudian mengklik permohonan baru, mengisi seluruh formulir yang tersedia, mengunggah data dukung, terakhir melakukan pembayaran, dan tanda terima permohonan pendaftaran dapat diunduh secara mandiri. Data dukung yang diunggah, Bapak Ibu sekalian,
Untuk pendaftaran desain industri, antara lain gambar desain industri, ini gambar perspektif ya Bapak Ibu, gambar tampak kiri, depan, belakang, atas, tampak keseluruhan. Kemudian uraian desain industri diuraikan apa saja yang menjadi klaim-klaimnya. Kemudian surat pernyataan kepemilikan desain industri bermaterai. Surat kuasa ini apabila melalui konsultan, tapi ini tidak perlu karena biasanya itu tidak menggunakan jasa konsultan KI. Kemudian surat pernyataan pengalihan hak kalau ada perbedaan dari pemohon dan pendesainnya. Surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil, ini juga mendapatkan subsidi tarif. Kemudian SK akta pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah. Adapun PNBP yang dikenakan untuk pendaftaran desain industri, pertama itu untuk usaha mikro kecil, lembaga pendidikan dan litbang pemerintah, satu desain industri hanya 250.000, tapi kalau dia set menjadi satu kesatuan desain itu 550.000. Kemudian kalau biayanya umum itu 800.000. Kalau dia satu kesatuan desain set menjadi 1.250.000. Selanjutnya ada rezim KI desain tata letak sirkuit terpadu. Apa sih itu desain tata letak sirkuit terpadu? Yaitu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif dan semua bagian terkoneksi dalam satu sirkuit terpadu. Masa perlindungan DTLST itu juga 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Nah, contoh sederhana yang bisa didaftarkan DTLST-nya kartu SIM card, Bapak Ibu. Di belakang kartu SIM card itu kan ada komponen garis-garis seperti ini. Nah, ini tata letak tata letak kombinasi antara elemen sirkuit itu bisa kita daftarkan sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Di depan bisa kita lihat prosedur untuk pendaftaran permohonan DTLST, Bapak Ibu sekalian, dan PNBP yang dikenakan untuk pendaftaran DTLST, UMK, lembaga litbang dan lembaga pemerintah itu 400.000, kemudian umum itu 700.000 per permohonannya. Kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang itu merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya. Masa perlindungannya seperti apa sih rahasia dagang ini? Rahasia dagang ini tidak di waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi rahasia dagang itu selama pemilik rahasia dagang terus menjaga kerahasiaannya dan melakukan upaya-upaya untuk melindungi informasi tersebut, rahasia dagang tersebut akan tetap terlindungi. Contoh sampel di depan ini Coca-Cola, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu kan minuman-minuman berkarbonasi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, kan ada banyak merek Coca-Cola, Pepsi, Bicola. Tapi Coca-Cola itu ada ciri khas rasa tersendiri gitu yang nggak bisa disamakan dengan pesaing-pesaing lainnya. Nah, itu yang masuk dalam rahasia dagang. Tetapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, untuk rahasia dagang ini rezimnya bukan untuk kita daftarkan. Jangan sampai, aduh saya mau daftar rahasia dagang saya kemana ya? Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekalian. DJKI Kementerian Hukum itu hanya mengadministrasikan pencatatan lisensi dari rahasia dagang tersebut. Jadi apabila Bapak Ibu menjalin kerjasama dengan pihak tertentu, misalkan franchise dari usaha yang mana harus memberikan informasi terhadap rahasia dari produk barang makanan yang diambil lisensi franchise-nya. Nah, itu kami DJKI bisa membantu mengadministrasikan pencatatan lisensi rahasia dagang Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini paten. Paten tadi juga sudah dibahas sebelumnya secara detail oleh Mas Agung. Paten terdiri dari paten sederhana, kemudian paten biasa. Yang mana paten sederhana itu hanya dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, tidak dapat diperpanjang. Sedangkan paten biasa itu dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan sama tidak dapat diperpanjang. Eh, Berikut gambaran dari paten, invensi di bidang teknologi, produk proses pengembangan produk, pengembangan proses dapat dihasilkan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan suatu ide, invensi, kemudian hak diberikan oleh negara.
Kriteria invensi yang dapat dipatenkan ya invensi yang memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi sebelumnya, memiliki langkah inventif unsur kebaruan, invensi tersebut dapat diterapkan dalam desain industri. Contoh teknologi sederhana. Ini contoh paten Bapak Ibu. Dulu kan kita untuk melakukan, aduh saya mau nyatat di mana ya? Nah, makanya ada produksi sticky note, ya kan. Kemudian kalau mungkin dulu kalau nggak ada paperclip, kita bawa kertas itu bakalan berhamburan gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Makanya diciptakan paperclip. Nah, sebenarnya paperclip dan sticky note ini menjadi teknologi paten sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di depan ini kita lihat sedotan minuman. Eh, Kalau gimana sih males nih ngangkat gelas gitu kan, minum secara langsung takut tumpah. Itu kan bisa pakai teknologi sederhana berupa sedotan. Nah, dan ini semua contoh paten sederhana. Ini alur proses untuk pendaftaran paten. Bapak Ibu sekalian melakukan registrasi akun di paten.egip.go.id, kemudian mengunggah seluruh data dukung, yaitu berupa deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, klaim, abstrak, gambar invensi atau gambar teknik untuk publikasi, surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, surat pengalihan hak jika inventor dan pemohon berbeda, surat kuasa kalau diajukan melalui konsultan, surat keterangan UMK jika merupakan usaha mikro atau usaha kecil, kemudian SK akta pendirian badan hukum jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah. Ini PNBP paten yang diatur di PP 45 tahun 2024. Untuk PNBP paten itu sendiri, tadi juga udah sempat ditanyakan oleh Pak Kwasiin kan. Memang setiap layanan KI itu berbiaya dan yang mana biaya ini tidak dapat dikembalikan Bapak Ibu sekalian. Karena seketika melakukan pembayaran itu langsung menjadi penerimaan di kas negara. Untuk PNBP paten sendiri, untuk permohonan paten biasa, UMK itu dikenakan 350.000 per permohonan. Kalau umum itu dikenakan 1.250.000. Sedangkan paten sederhana untuk UMK, lembaga pendidikan dan litbang pemerintah itu hanya 200.000 Bapak Ibu sekalian per permohonan. Dan umum itu 800.000. Tapi untuk mengajukan permohonan paten sederhana, Bapak Ibu sekalian juga harus turut membayarkan biaya pemeriksaan substantifnya. Nah, untuk pemeriksaan substantif paten di Indonesia, untuk biaya permohonan paten itu 3.500.000, Bapak Ibu. Ini untuk paten biasa. Sedangkan paten sederhana yang berasal dari UMK, Lemdik maupun lembaga litbang pemerintah itu 500.000. Jadi kalau kita totalkan, Bapak Ibu sekalian kalau ingin mendaftarkan paten sederhana gitu ya kan. Jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah 700.000 rupiah. Itu diatur di PP 45 tahun 2024. Berikut di depan ini contoh produk hasil ide gagasan manusia yang diwujudkan dalam bentuk produk. Nah, di depan kita lihat ini ada handphone, Bapak Ibu sekalian. Mereknya ini ada Apple. Kemudian desain handphonenya sendiri yang pipi, sudut-sudut lengkungannya ini itu masuk ke rezim desain industri. Kemudian teknologi untuk unlock handphone Face ID itu masuk dalam paten. Kemudian motherboard itu masuk DTLST. Nah, untuk program komputernya sendiri atau software aplikasi itu kita lindungi hak ciptanya. Jadi, bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu produk barang dan jasa itu sebenarnya bisa menghasilkan 5 kekayaan intelektual. Sama halnya di depan juga kita lihat laptop. Ini mereknya Asus. Kemudian teknologi patennya itu operating system. Kemudian teknologi pengolahan datanya. Hak ciptanya itu ada musik, film, perangkat lunak, ada Netflix gitu ya. Spotify dan lain-lain. Kemudian komponen sirkuit ini bisa dilindungi DTLST-nya. Dan desain dari laptopnya sendiri itu bisa kita lindungi desain industrinya. Kadang kan laptop sekarang udah bisa di flip sampai dengan 360 derajat ya Bapak Ibu sekalian. Lanjutnya kita masuk ke kekayaan intelektual yang sifatnya komunal. Kekayaan intelektual yang pemilikannya bersifat kelompok
atau dimiliki bersama-sama oleh masyarakat, bukan individual. Di antara lain ada itu ekspresi budaya tradisional, merupakan segala bentuk ekspresi karya cipta berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Contohnya apa sih EBT itu? EBT itu misalkan lagu-lagu daerah yang sifatnya anonim, berkembang di masyarakat, gitu kan. Kemudian tarian-tarian daerah yang berkembang di masyarakat, itu bisa kita catatkan di ekspresi budaya tradisional. Mungkin sebagai contoh terdekat itu kalau di Kementerian Kebudayaan itu ada namanya WBTB ya, Bapak Ibu sekalian ya. WBTB, nah itu hampir hampir mirip tuh dengan KI komunal yang berupa EBT. Kemudian pengetahuan tradisional, karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat tertentu atau masyarakat adat. Salah satunya adalah pengetahuan terkait misalkan meracik ramuan-ramuan obatan, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi yang namanya sumber daya genetik, SDG. Ini tanaman atau tumbuhan, hewan, binatang, dasar teknik atau bagian-bagian yang punya nilai nyata atau potensial yang dimaksud dengan nilai nyata memiliki kegunaan dalam kehidupan manusia. Dan selain itu, ada namanya potensi indikasi geografis atau indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, faktor alam, manusia ataupun kombinasi dari kedua faktor yang pada akhirnya membentuk reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang tersebut yang membedakannya dari produk lain. Nah, berikut Bapak Ibu sebagai informasi 8 indikasi geografis yang saat ini sudah terdaftar di Provinsi Bengkulu. Ada kopi Robusta Lejang Lebong, itu terdaftar sejak 26 September 2019. Kemudian kopi Robusta Kepayang, itu di 13 November 2018. Kemudian batik Besurek Bengkulu, 17 April 2022. Ada tenun Bumpak Seluma, itu didaftarkan tanggal 7 Juni 2024. Kemudian jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah itu terdaftar di 5 Desember 2024. Batik Sungai Lemau Bengkulu Tengah ini baru tahun lalu Bapak Ibu sekalian mendapatkan perlindungan di 16 Juni 2025. Batik ada batik Sekundang Bengkulu Selatan ini sama halnya kemarin berbarengan dengan batik Sungai Lemau Bengkulu Tengah dan batik Tanduk Pusako Muko-Muko. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Ya, terima penyampaian kasih. materi pada ya Pak. Siap. Saya Terima kembalikan kasih ke kepada moderator. Mas Rangga Sedana. Beliau adalah orang asli Bengkulu yang sudah melanglang buana ke Jakarta, ditarik lagi ke Bengkulu. Mudah-mudahan bisa menambah beberapa KI baik dari seluruh rezim ya Mas ya. Kalau itu ada HKI dan sebagainya. Itu juga mungkin jadi apa ya? Jadi pembahasan bagi kita semua. Ternyata Bengkulu juga bisa banyak yang perlu di dipatenkan ataupun dimerekkan dan juga bisa jadi logo-logo himpunan mahasiswa ataupun yang ada di kampus juga bisa didaftarin sebagai merek itu mungkin. Oke, terima kasih kepada Mas Rangga, Betul. Bapak Ibu peneliti, dosen dan mahasiswa, silakan yang mau bertanya kami berikan seluas-luasnya untuk 3 penanya pertama. Kan Bapak Ibu ada yang bertanya? Izin bertanya lagi Oke. Pak Kapus, Ya, boleh? silakan Pak Wiji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Rangga, Waalaikumsalam. lama tidak berjumpa kita Pak. Siap Bapak. Betul saya udah kenal nih Pak Kosiin sama Pak Wiji nih. Pak, udah Iya, pernah ketemu di Kanwil Ya, sebelumnya. beliau terkenal di mana-mana itu, Mas Rangga. gitulah. Ini Pak, Siap. saya mau nanya Pak. Jadi Siap Bapak. eh,
kan kalau misalnya ini apa produk yang berkaitan dengan identitas daerah seperti itu, apakah kalau dipegang oleh seseorang itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Seperti misalnya kayak gini, kami punya produk itu yang berkaitan dengan belulang. Belulang itu adalah salah satu makanan khas orang selatan yang ini apa dari kulit sapi yang dikeringkan. Dengan pengeringannya itu bukan jadi mekanismenya agak berbeda dengan jadi proses pembersihannya itu agak berbeda. Pada umumnya orang menggunakan air panas, nah, sementara ini dia dengan dibakar kayak seperti itu, Pak. Nah, apakah yang seperti itu karena ini khasnya ini apa masyarakat Serawai kayak gitu, Pak? Apakah itu bisa didaftarkan atas nama seseorang gitu, Pak? Karena kan dianggap ini kan sebagai sebuah budaya masyarakat tertentu gitu, Pak. Itu seperti apa, Pak? Dan yang kedua mengenai merek, mungkin saya ini apa cukup itu dulu aja, Pak. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Wiji. Sebenarnya tumpahkan saja pertanyaan, tidak harus satu saja, beberapa pertanyaan boleh. Ya, silakan Bapak Ibu peneliti, dosen mahasiswa yang mau bertanya lagi. Ini banyak peluang bagi kita untuk bisa ditanyakan. Nanti juga ada informasi dari Mas Rangga yang akan disampaikan untuk kegiatan agenda besok. Silakan kalau ada yang Oh, mau bertanya. ya sudah, sekalian saya tanya ini apa gini, Pak. Jadi kan selama ini kalau pendaftaran ini apa pendaftaran HKI itu kan melalui kampus gitu, Pak. Nah, kalau misalnya merek ini eh apakah eh, bagaimana mekanisme untuk pengajuan yang ini apa dari umum, Pak? Karena kan kalau merek dagang itu kan nggak mungkin melalui kampus karena selama ini kami pengajuannya melalui kampus gitu, Pak. Dah, cukup dua itu aja, Pak, pertanyaannya. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Apa mau ditanggapi dulu Pak Kosiin? Oke, monggo, monggo silakan Mas Ya, itu. gitu. Mas Rangga. Siap. Bapak Wiji, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Tadi menarik, itu tadi kita bahas masalah belulang. Ya, memang belulang itu kayak kulit sapi gitu ya, Pak ya. Bisa diolah jadi kerupuk jange gitu ya kan. Kemudian bisa dimasak santan gitu ya, Pak ya. Nah, itu sebenarnya kalau untuk makan, itu kan jatuhnya masakan tradisional ya, Pak ya. Masakan khas daerah Bengkulu Selatan gitu ya kan. Nah, itu rezim KI yang paling tepat untuk melindungi pengetahuan itu adalah pengetahuan tradisional, Pak, PBT tadi, ya kan. Karena sebagai contoh, pendap, pendap makanan khas Bengkulu Selatan tuh, itu juga sudah dicatatkan, Pak, di Hmm. KI komunalnya melalui pengetahuan tradisional. Tapi apakah ada KI yang bisa dimanfaatkan dari produksi belulang tadi gitu kan? Nah, itu bisa Pak kalau kita kaitkan dengan pendaftaran merek dagang. Misalkan Bapak nih punya usaha mengolah eh, kerupuk jange gitu ya kan. Nah, kan itu hasil kerupuk jange Bapak tadi kan bisa diberikan unsur penamaan mereknya ya Pak ya. Nah, kalau untuk dikuasai oleh individu lebih baik hak merek. Hak merek ini kan melekat unsur jenis barang ataupun jasa gitu kan Pak. Nah, Oh. kebetulan kalau belulang itu kerupuk, segala macam jenis kerupuk, misalkan itu kerupuk jangan itu masuk di kelas 30, Bapak. Izin. Nah, kemudian kita lanjut tadi yang pertanyaan Bapak terkait dengan merek, bagaimana tadi membedakan UMK dan umum gitu ya, Pak ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau untuk merek pun mau diproses oleh sentra KI Uinfas itu juga nggak ada permasalahan, Pak. Boleh, karena Hmm. masing-masing kita bisa meregistrasi akun seperti itu ya, Pak ya. Nanti waktu proses registrasi akun kita bikin aja kalau ini akun sentra KI gitu ya, Pak. Nah, cuman tadi Pak saya sudah jelaskan untuk mendapatkan subsidi tarif UMK ini ada beberapa persyaratan harus dilengkapi gitu ya, Pak ya. Ada tiga tadi Pak. Sekarang udah lebih mudah nih Pak, biar dapat 500.000 nih Pak Wiji. Pertama, surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas terkait yang membidangi UKM, gitu ya Pak. Kemudian NIB, rata-rata sekarang kan UMK udah punya NIB semua nih Pak. Hmm. Ya kan? Ini atau ya Pak, surat rekomendasi atau NIB atau akte pendirian perseroan perorangan. Nah, pilih aja salah satu tuh Bapak. Misalkan Bapak punya usaha apa, kemudian kan mendaftarkan NIB juga udah gratis nih sekarang Pak. Ya kan daftar NIB gratis di BPMP TSP itu bisa kita daftarkan NIB kita. Nah, dari NIB ini tadi kita bisa mendapatkan subsidi tarif untuk pendaftaran merek dengan biaya UMK 500.000 Bapak, seperti itu.
Kemudian gini juga Pak, sebagai informasi nih Pak, tadi kan sudah saya spill dikit, kita sekarang ada PP tarif terbaru, PP 30 tahun 2026, pertanggal 1 Agustus nanti Pak, biaya pendaftaran merek ini yang biaya umum, yang semulanya 1,8, itu Bapak menjadi 3,6 Pak. 2,8 sorry, naik 1 juta, jadi 2,8. Jadi ya memang mau tak mau kalau daftarin merek lebih baik melampirkan NIB, Pak. Gitu. Karena biayanya udah lumayan sekarang. Untuk pendaftaran merek dagang yang umum itu sekarang PNBP 2,8 juta per kelas per tanggal 1 Agustus 2026 nanti. Mungkin sekian Pak Kosiin untuk pertanyaan dari Pak Wiji. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak. Mantap. Kalau tidak salah nih Mas Rangga, di Siap. sentra KI Uinfos juga sudah punya username merek kalau nggak salah. Oh, sudah siap. Apakah memang sentra KI di Uinfos itu bisa memberikan rekomendasi tadi yang ada 3 pilihan atau tadi seperti Dinas UMKM ataupun NIB ya? NIB Iya, NIB, nomor induk berusaha berbasis atau resiko, Pak. akte pendiri perseorangan itu. Gimana, Mas? Oh, izin Bapak, kalau untuk surat rekomendasi ini memang waktu itu ada surat edaran dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI bahwasanya instansi-instansi yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi nggak termasuk nih Pak kampus gitu ya kan. Walaupun mungkin kampus ada untuk melakukan pembinaan terhadap UMK gitu ya kan. Nah, kalau yang NIB nomor induk berusaha itu kan saya lupa nih, itu Kementerian Investasi apa ya, BKPM ya yang mengeluarkan produk itu kan. Dan itu kan nggak berbiaya gitu kan Pak. Nah, kemudian kalau pendirian perseroan perorangan itu di Kementerian Hukum sendiri Pak. Itu di bidang AHU, Administrasi Hukum Umum. Seperti itu Pak Kosiin. Ya kalau untuk kampus mohon maaf Pak, seperti tidak bisa untuk mengeluarkan surat rekomendasi UMK Bapak. Oke, siap. Siap. Berarti pada dasarnya memang ya salah satu 3 pilihan itu yang kalau pengen majukan merek untuk dapat subsidi, Mas ya. Betul Oke. sekali Bapak, betul sekali. Silakan Bapak Ibu peneliti kalau ada yang bertanya. Mas Rangga, boleh saya menambahkan? Boleh Bapak, boleh Bapak. Kalau di di halal, kalau nggak salah, Mm-mm. di halal itu saya pernah ikut pelatihan bahwasanya semacam nama-nama produk seperti bakso setan, bakso meledak dan sebagainya itu ada nanti tahun berapa itu tidak boleh yang berkaitan nama-nama yang hal aneh-aneh seperti itu. Apakah memang seperti bakso setan itu mereknya bisa didaftarkan merek atau tidak? Itu Pak, yang pertama. Yang kedua, mungkin di kampus kan ada merek-merek ataupun ada apakah merek sama logo itu sama? Soalnya di kampus juga kan banyak logo-logo, setiap program studi itu pasti punya logo, LSP juga punya logo. Itu apakah bisa didaftarkan sebagai salah satu dari rezim KI? Terima kasih banyak, Mas. Siap, Bapak. Nah, tadi menarik ya, Pak, ya pertanyaannya ya. Kalau kayak unsur penamaan bakso setan, apa seperti itu, apa bisa nggak sih daftarin mereknya gitu ya, Pak? Sebenarnya di Undang-Undang Merek sendiri, Pak, juga sudah diatur gitu loh, Pak. Merek ini bisa didaftarkan selagi tidak bertentangan dengan ideologi negara, tidak meniru lambang bendera seperti itu ya kan, tidak melanggar norma-norma asusila seperti itu. Cuma kalau menurut saya sih kalau bakso setan seperti itu masih bisa Pak didaftarkan gitu ya kan. Kecuali nih Pak, kalau dalam logo gambar mereknya itu ada gambar-gambar yang maaf mengandung unsur porno-porno seperti itu Pak, itu nggak bisa gitu kan. Kemudian kita mau daftarin logo Palu Arit, itu nggak boleh Pak. Ya kayak kayak gitu. Bapak kasihin izin. Nah, kemudian tadi lanjut pertanyaan kedua. Apakah bisa nih perkumpulan-perkumpulan mungkin himah kayak gitu ya Pak ya? Asosiasi apa gitu ya kan? Didaftarkan rezim KI-nya. Itu bisa banget Pak. Jadi kuncinya gini Pak Kosin. Kalau udah berbicara logo Pak, udah berbicara logo, itu udah kunci aja di merek Pak. Kalau udah saya mau daftar logo, saya punya gambar nih, logo nih. Kemudian itu rezimnya merek gitu kan. Tinggal nanti kita cari apa sih jenis barang atau jasa yang melekat di logo tersebut gitu kan. Contoh misalkan logo
Winfast Bengkulu seperti itu kan. Nah, itu paling terdekat jasa yang bisa melekat di logo itu di kelas 35, kemudian kelas 41, Pak. 35 itu untuk administrasi kantor, jasa promosi wisata, jasa iklan promosi gitu kan, manajemen bisnis gitu ya, Pak. Itu kelas 35-nya, Pak. Nah, 41 jasa penyelenggaraan bidang pendidikan, konsorsium, seminar, kebudayaan, pendidikan. Nah, itu masuk di 41 tuh, Pak. Itu bisa banget Pak Kosiin untuk kita daftarkan mereknya. Gitu sih, Pak. Ya agar tujuannya apa? eh, Logo itu menjadi eksklusif gitu loh, ya kan? Logo dan penamaan tersebut menjadi eksklusif dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Oke, Gitu sih, terima Pak kasih. Husin. Mm-mm. Ada yang lain dari para dosen peneliti dan juga mahasiswa. Ini sebenarnya menarik sih. Materi udah kami kirim di grup teliti publikasi. Silakan Bapak Ibu. Tahu Sebelum, sembari ini, Pak. hmm, Oh, nanya. Apa? silakan. Nunggu yang bertanya mungkin Bapak ataupun bisa ada informasi tambahan. Nah, iya, Bapak. Izin, kemarin kan saya udah berkomunikasi juga ke Bapak sore kemarin gitu kan. Kebetulan besok itu hari Kamis 23 Juli 2026, kami kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu akan mengadakan kegiatan edukasi KI, Pak, di Hotel Mercure Bengkulu gitu kan. Nah, kemarin kami minta partisipasinya dari UIN untuk menghadirkan 10 orang peserta dalam kegiatan tersebut gitu kan. Nanti undangan menyusul ya Pak, lagi dalam proses nih administrasinya. Nah, nanti kan ada, boleh itu Pak kita sampaikan Pak. Ibu, Ibu Ketua, nanti auto record aja nanti. Oke, siap. Auto record aja. Pokoknya kami mengundang lah besok untuk hadir di kegiatan kami, Pak, 10 orang yang kira-kira emang punya nih. Saya punya hak cipta nih, Pak. Saya pengen daftar. Saya punya jurnal, punya buku, gitu kan. Punya karya musik lagu atau karya sastra lainnya. Ayo datang, gitu. Gitu sih, Bapak. Nanya off the record itu sengaja biar apa para Siap, dosen itu memang ya biar bisa apa silaturahim ke kantor kami lah. Itu siap, silaturahim ke kantor kami siap. gimana keadaan kami kan itu. Oh, Gitu aja. Nggak ada yang siap, lain itu cuma kita aja siap, Pak. siap, siap, Kami siap. cuma izin memancing-mancing aja. Nanti acara ini bukan berarti tanpa ada feedback positifnya. Nanti ada feedback positif yang akan dipandu langsung oleh Ketua LPPM. Itu hak prerogatif dari LP2M yang apa yang untuk menambah karena bagaimanapun juga paten sama HKI jumlahnya itu menjadi program utama dari protas ataupun IKO Pak Rektor. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin izin Bu Ketua untuk menyerahkan sertifikat. Gimana Bu Ketua? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rangga Sedana sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual dosen dan mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Ibu Ketua, para narasumber pada pagi hari ini. Insya Allah sertifikat nanti akan dikirim Japri dan juga dari Mas Agung sama Mas Rangga tadi sudah Japri ke saya. Bahwasanya kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa dikomunikasikan melalui WA, WhatsApp dan terbuka untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasinya kepada Mas Rangga, Mas Agung. Tidak ada kata yang lebih baik selain mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Bapak narasumber dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, izin untuk